Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sama-sama kita hormati ketua pembangunan Masjid Fidelia, para sesepuh, para pengurus PKN, ibu-ibu dari MT, dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini, baik yang datang dari Bukit Fidelia maupun dari tempat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi langkah kita, memudahkan semua urusan-urusan kita dan juga urusan keluarga kita secara keseluruhannya. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insya Allah kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quran surah Ali Imran ayat 144. Surah Ali Imran 144. Mari kita baca bersama-sama untuk memperoleh keberkahan dari bacaan Al-Quran tentang tema yang hari ini kita bahas bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun, dan tidaklah Nabi Muhammad itu illa rasul, kecuali dia hanya sebagai seorang rasul. Apa ini artinya? Nabi Muhammad itu sama dengan kita, basyarun, dia adalah manusia kasairil basyar, sebagaimana manusia yang lain. Hanya saja dia ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Dia dipilih di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an disebut innallaha astafa Adama. Allah telah memilih Nabi Adam, wa Nuh, dan memilih Nabi Nuh, wa ala Ibrahim wa ala Imran. Nanti ada keluarganya Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad. Wa ala Imran, dan keluarganya Imran. Nanti ada Nabi Isa alaihissalam, dipilih oleh Allah. Jadi kalau kita ini diberi oleh Allah keimanan, itu kita terpilih. Kita bisa melaksanakan kebajikan, kita terpilih. Kita bisa kumpul di masjid untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, kita terpilih. Di antara banyak orang yang sedang menikmati kehidupan dunia saja. Maka pada ayat ini disebutkan ketika kita terpilih itu, maka keterpilihan kita harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus istiqomah dalam kebajikan. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ini sama dengan nabi-nabi yang lain. Dia adalah manusia. Artinya apa? Dia bisa mati. Dia bisa terbunuh. Nabi-nabi yang lain kita lihat, Nabi Adam mati, Nabi Nuh mati, Nabi Ibrahim mati, Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Semua makhluknya Allah bakal mati. Nanti pada saatnya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi lagi, lalu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sunnah yang berlaku pada semua makhluk. Yang tidak mati siapa? Yang tidak mati Allah. Maka disebut wama Muhammadun illa rasul. Muhammad, tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Seorang rasul itu dia dihidupkan oleh Allah, bakal mati. Qad khalat min qablihir rusul. Telah datang sebelum Nabi Muhammad itu banyak rasul. Ada di antara rasul itu yang meninggal biasa seperti kita, meninggal karena dicabut nyawanya oleh Allah, entah karena kejadian atau tidak ada kejadian normal. Au qutila, atau ada kalanya orang yang meninggal itu terbunuh, termasuk nabi. Ada nggak nabi yang terbunuh? Banyak sekali nabi yang terbunuh. Termasuk yang kita kenal di antara 25 nabi yang terbunuh itu adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dibunuh oleh umatnya. Jadi bukan karena dia seorang nabi lalu tidak bisa dibunuh. Sama. Nah, maka pada ayat ini qad khalat min qablihir rusul, telah datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul-rasul yang lain. Ini peristiwa ini, ayat ini nanti mengingatkan kita pada satu peristiwa. Peristiwanya apa? Nabi Muhammad meninggal. Setelah beliau sakit, lalu beliau meninggal. Meninggalnya di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah memberitahukan kepada ayahnya. Lalu sahabat-sahabat utama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah ada di situ juga, mengetahui semua. Lalu karena saking dia melihat bahwa Nabi Muhammad itu adalah pribadi yang
tidak bisa dibandingkan dengan yang lain, maka Umar termasuk mengatakan, jangan berkata Muhammad meninggal. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal akan berhadapan dengan saya, karena dia khawatir. Lalu Abu Bakar membacakan ayat ini, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Umar, kita sudah punya ayat, makanya kalau ada apa-apa kita harus kembali kepada Al-Quran. Kita hatinya tidak pas, kita harus kembali kepada Al-Quran. Kita terasa hati kita kok berjalannya begini, tapi Al-Qurannya kok begini, yang diikuti Al-Quran. Abu Bakar mengatakan, ya Umar, tidakkah engkau ingat kepada salah satu ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Dibaca ayat ini sampai selesai, lalu Umar baru sadar, ya Allah, saya baru ingat ternyata ada ayat yang seperti ini. Muhammad itu adalah orang biasa. Nah, di sini. Afa immata, apakah ketika dia mati, au qutila, atau dia terbunuh dalam peperangan, maka perang itu satu saat diperlukan. Untuk apa? Untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kemaslahatan. Kalau sebuah keadaan, kondisi itu tidak bisa lagi dirubah kecuali dengan perang, harus dengan perang. Maka perang itu adalah pilihan yang terakhir. Maka di sini dikatakan fa'im, dikatakan afa'im mata, apakah ketika dia mati, au qutila, atau seandainya Nabi Muhammad itu matinya dalam keadaan terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian akan berbalik kepada agama kalian yang dahulu. Apakah setelah Nabi Muhammad itu meninggal kalian akan murtad? Karena banyak nanti setelah Nabi Muhammad meninggal, dia mengatakan, ini orang-orang munafik. Orang-orang munafik mengatakan Muhammad telah meninggal dunia. Kalau gitu kita balik lagi ke agama kita. Karena kalau Muhammad tidak lagi menjadi nabi, maka pemimpin dari agama ini tidak akan sekuat Muhammad. Ada Ubay bin Ka'ab bin Salul yang mengatakan seperti itu. Sehingga nanti ada gelombang orang-orang yang murtad. Kita lihat pada zaman sekarang, apakah ada orang yang murtad karena seseorang? Banyak. Betapa banyak orang yang dulunya beragama Islam, lalu karena dia melihat sosok pasangannya itu, maka dia tinggalkan agamanya itu. Dia tinggalkan, dulu dia bisa ngaji, dulu dia biasa sholat, dia bisa ini, lalu dia ngikutin dia. Jadi keislaman karena pasangan, atau yang laki-lakinya ngikutin pasangannya. Nah, pertanyaannya, setelah pasangannya meninggal, apakah yang seperti ini tetap dengan agama yang barunya? Biasanya tidak. Maka inilah orang-orang yang linglung dalam beragama. Banyak yang seperti itu. Sama pertanyaannya dengan ini, apakah ketika Nabi Muhammad meninggal dunia kalian akan murtad? Banyak nanti yang murtad. Tapi orang-orang yang yakin, yang penuh keimanannya, yang benar keimanannya, seperti para sahabat, tidak akan murtad. Kenapa? Mereka menyadari bahwa Muhammad itu hanya sebagai Rasul. Rasul itu penyampai hidayah. Sudah sampaikah hidayah itu kepada kita? Sudah. Apakah ketika orang yang menyampaikan hidayah itu meninggal dunia, lalu kita tinggalkan hidayah itu? Pertanyaannya. Tentu tidak. Apakah karena bapak kita meninggal lalu kemudian kita tidak menjadi orang yang taat lagi? Apakah karena suami kita meninggal lalu kita tidak menjadi orang yang taat lagi kepada Allah? Apakah karena istri kita yang meninggal lalu kita
bermalas-malasan dalam beribadah. Bukan itu. Tapi yang terpenting adalah bahwa yang disampaikan oleh Muhammad itu sudah sampai kepada kita. Agama ini sudah sampai kepada kita. Wa may yanqalib, barang siapa yang murtad ala akibaihi, barang siapa yang berbalik ke belakang kepada agamanya dia yang dulu meninggalkan agama Islam, falai yadurrullah syai'a, sama sekali itu tidak membuat bahaya buat Allah. Apakah Allah rugi dengan kita keluar dari agama Islam? Tidak sama sekali. Apakah rugi Allah kalau kita tidak berbuat baik, amar ma'ruf nahi munkar? Enggak. Yang rugi siapa? Yang rugi diri kita sendiri. Maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, falai yadurrullaha syai'a, sama sekali tidak membuat Allah Subhanahu wa taala rugi. Seandainya pun seluruh manusia yang ada di muka bumi ini tidak menyembah Allah, apakah Allah rugi? Enggak, sama sekali. Yang rugi adalah kita yang keluar dari agamanya Allah. Yang rugi adalah kita yang mengurangi, dulunya menjadi orang yang baik, lalu sekarang nggak kelihatan kebaikannya lagi. Wasayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Yang pandai bersyukur itu yang mana? Yang tahu hakikat dirinya, siapa dirinya, dan bagaimana dia kepada Allah. Kita sebagai manusia tahu hakikat diri kita. Kita ini makhluk. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Semua yang ada di sekitar kita ini makhluk. Apakah kita akan berpegangan pada makhluknya atau berpegangan pada Allah? Apakah kita akan berpegangan pada suami kita ketika suami itu nanti meninggal, lalu kita seenaknya? Apakah kita berpegangan pada istri kita ketika istri kita meninggal, kita tidak menguatkan ketaatan kita kepada Allah? Ini banyak orang yang dulu meninggalkan agama Islam, begitu dia suaminya meninggal, linglung dia. Apakah dia tetap pada agama suaminya atau kembali kepada agama Islamnya dia? Ini ciri dari orang munafik zaman sekarang. Zaman dulu ini munafiknya Abdullah bin Sabah seperti itu. Orang-orang munafik, orang-orang fasik itu seperti itu. Dia linglung, dia melihat kepentingan duniawinya saja. Oh, kepentingan duniawi. Ketika kepentingan duniawinya habis, dia akan berpindah pada agama yang lama. Maka Allah menggunakan kalimat orang yang pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur itu apa? Yang bisa mengembalikan yang diberikan oleh Allah kepadanya kepada Allah lagi. Kita ini punya tenaga. Kalau tenaga kita tidak kita gunakan kepada Allah, tidak bersyukur kita. Kita punya pikiran, kalau pikiran kita hanya untuk ngurusin dunia saja, kita kurang bersyukur kepada Allah. Kita punya harta, kita punya jiwa. Kalau harta dan jiwa kita itu hanya kita gunakan untuk kita, untuk keluarga, kita tidak termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Maka di sini dikatakan wasayajzillahu syakirin. Allah akan membalas kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Kalimat yang digunakan kalimat ghaib. Ghaib itu pakai fi'il mudhari' wasayajzi. Siapa yang akan membalas? Allah. Asyakirin, kepada orang-orang yang bersyukur. Lalu setelah itu Allah menegaskan tentang kematian. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjalah. Dan tidaklah wa ma kana li nafsin, tidaklah satu jiwa antamuta, dia itu mati illa biiznillah, kecuali matinya itu sudah atas izin Allah.
Tidak ada di dunia ini makhluk yang mati tidak atas izin Allah. Semua itu diizinkan oleh Allah. Kita mendapatkan rezeki yang berbeda-beda itu atas izin Allah. Termasuk orang yang tidak beriman sekalipun diizinkan oleh Allah. Bedanya dengan orang yang sudah Islam apa? Kita diizinkan, kita diridhoi. Kalau cara untuk mendapatkannya itu adalah halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Tapi orang Islam sekalipun, kalau cara mendapatkan rezeki itu tidak baik, maka dia diizinkan menjadi orang kaya, tapi tidak diridhoi. Makanya nanti bedanya di mana? Dalam kesyukuran kepada Allah. Yang kaya diridhoi, sebagian kekayaannya digunakan di jalan Allah. Lihat, yang kaya diizinkan tidak diridhoi, dihabisin untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Maka kalimat syakirin itu tadi menjadi penting. Kita mau yang mana? Tentu mau yang kedua, karena ketika kekayaan itu kita gunakan sebagiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan bagian itu yang lebih besar dari yang kita keluarkan. Maka di sini tidak ada orang yang meninggal dunia kecuali atas izin Allah. Oleh sebab itu kita harus menyadari orang yang meninggal itu bisa bermacam-macam sebabnya. Bisa terbunuh, itu. Bisa karena kejadian, bisa karena biasa, tidak ada apa-apa, ia bisa meninggal dunia. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyadari kita semua, anak-anak kita, keluarga besar kita, orang-orang di sekitar kita bisa meninggal dunia kapan saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kitabam muajjalah. Itu sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah waktunya. Sudah ada tulisannya. Kapan kita meninggal dunia, tanggal berapa, oleh sebab apa. Lalu yang kita lakukan apa? Para ulama, para nabi, para rasul mengajarkan kepada kita. Walaupun sudah ditentukan oleh Allah, mintalah. Kita boleh meminta keadaan dari kematian kita. Boleh, minta kan boleh. Tapi kalau kita minta keadaan lahir kita nggak bisa. Karena yang minta itu adalah orang-orang yang mendahului kita, ibu kita, bapak kita. Coba bapak ibu perhatikan, ketika ibu meninggal, lalu ibu minta, ya Allah semoga saya lahir ketika saya cuti. Ya Allah semoga saya melahirkan anak ini dalam keadaan yang sudah longgar, dalam keadaan yang baik-baik saja. Suami ada di rumah, ya, banyak yang diminta. Yang bersangkutan tidak bisa minta kepada Allah. Tapi dalam hal kematian kita bisa minta, ya Allah wafatkan saya setelah saya beribadah. Ya Allah wafatkan saya dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah wafatkan saya setelah anak-anak semuanya tuntas sekolahnya. Coba, sudah keluar dari rumah kita. Bahkan kami punya guru di Maroko itu, beliau mengatakan, ya Allah saya pengen meninggalnya itu saya di Mekah atau di Madinah. Dulu kami nggak kepikiran, ini kenapa Ustadz menyampaikan begitu. Ternyata wafat di Mekah dan di Madinah itu memang berbeda dengan meninggal dunia di Jonggol. Ternyata berbeda. Maka pada ayat ini semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Takdirnya itu sudah ada. Tetapi kita bisa meminta, siapa tahu di antara takdir yang sudah ditentukan oleh Allah tadi bisa berubah dengan satu doa. Yang bisa merubah takdir itu hanya doa. Nah, tentu tidak keseluruhannya. Mungkin takdir itu kan presisi dia. Dia sesuatu yang pasti, tanggalnya kapan, detiknya kapan, sebabnya apa. Nah, siapa tahu di antara itu nanti bisa berubah dengan permintaan kita yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selama ini kita menyadari yang kita minta itu selalu hampir
hampir selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dalam hal ini mintalah kepada Allah tentang kematian kita. Wa may yurid, dalam soal kematian itu maka dilihat oleh Allah. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang kehidupannya dia menginginkan pahala di dunia, nu'tihi minha, kata Allah, aku akan beri dia. Siapa yang hidupnya hanya orientasinya di dunia, diberi oleh Allah. Pengen jadi apa? Pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, pengen jadi tentara, pengen jadi presiden, diberi oleh Allah. Tapi semuanya itu orientasinya dunia. Wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan di akhirat, dia dapat dua, dunia dan akhiratnya dia dapat. Pengen yang mana kita? Disinilah yang sering kami sebut, Bapak Ibu sekalian, kita itu meniatkan amalan kita itu harus selalu ada akhiratnya. Kita bayar SPP, kita niatin sedekah gitu. Kita punya kebun, kita niatin kebun itu kita perbaiki untuk menyenangkan banyak orang gitu. Soal nanti ada bonusnya, mereka ke situ bayar, mereka itu segala macamnya, itu bonus dia. Tapi kita sudah niat. Yang pertama itu adalah untuk akhirat. Karena kalau kita niatin akhirat, kita dapat dua-duanya. Kita mau jalan-jalan ke Lembang, niatnya apa? Niat tadabbur alam, dapat dunia dan akhirat. Tapi kalau kita hanya niat dunia saja, kita mau jalan-jalan, dapatnya jalan-jalannya doang. Dapat pahala? Tidak. Jadi perbedaan antara dunia dan akhirat itu hanya pada niat. Maka orang yang alim itu selalu bisa meletakkan niat. Ya Allah, semua diniatkan untuk akhirat. Kita bayar SPP, kita bayar uang pembangunan 17 juta, 15 juta, juta-juta itu. Kalau tidak kita niati untuk akhirat, sayang banget. Sayang banget kita nggak dapat akhiratnya. Dunia dan akhirat ini persoalan niat. Dunia dan akhirat ini persoalan yang sangat, kalau kita lihat, sangat sederhana. Contoh, ketika kita melihat para sahabat Nabi, Nabi mengatakan, pasukan pemanah, engkau nggak boleh turun sampai kalian ada pemberitahuan dari saya bahwa perang sudah selesai. Apa yang terjadi? Di tengah kecamuknya perang, di sesi yang pertama kaum muslimin menang, kaum kafir Quraisy mundur dia karena mereka terdesak. Lalu karena melihat pasukan pemanah ini begitu banyak barang-barang yang ditinggalkan oleh pasukan kaum kafir Quraisy, lalu mereka turun ke bawah. Nah, itu dunia. Jadi dalam perjalanan kita menuju akhirat itu ada orang-orang nanti yang tergoda dengan dunia. Tadi kan ada perintahnya Nabi, jangan turun. Kenapa mereka turun? Karena tergoda sama dunia. Ambil mereka, lalu datang pasukan dari Khalid bin Walid menyerang balik. Mereka muter ternyata. Mereka mundur itu bukan kembali ke Mekah, mereka hanya muter. Tapi setelah kaum muslimin sebagian besar dari kaum pemanah itu turun ke bawah, habis dia. Jadi dunia akhirat itu hanya persoalan sesuatu yang dibalik. Ini dunia, ini akhirat. Kita meniatkan dunia akhirat apa tidak? Kalau kita meniatkan akhirat, kita dapat dua-duanya. Tapi kalau kita hanya meniatkan dunia, kita hanya akan mendapatkan dunia. Maka pada ayat ini kalimat berikutnya adalah wasana jazis syakirin. Allah menggunakan kalimat wasana, dan kami akan membalas orang-orang yang bersyukur. Kenapa ada Kenapa tadi Allah? Coba. Di sini Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa kalau Allah menggunakan kalimat nahnu, itu
itu berarti Allah membutuhkan sebab yang dilakukan oleh makhluk. Engkau niat dulu dunia dan akhirat, baru aku kasih dunia dan akhiratnya. Kalau engkau tidak meniatkan dunia dan akhirat, engkau dapat dunia saja, akhiratnya engkau tidak dapat. Maka kalimat yang digunakan oleh Allah adalah wasanadzis syakirin. Semua dalam Al-Quran, ini salah satu dari rahasia Al-Quran. Kalau menggunakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kalau Allah menggunakan kami, itu berarti Allah membutuhkan sebab dari makhluk. Contoh yang terakhir yang kami baca, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang akan memeliharanya. Bagaimana Allah memelihara Al-Quran di dunia? Allah membutuhkan kita. Allah membutuhkan anak-anak kita. Allah membutuhkan siapapun dari orang Islam yang hafid, dialah yang memelihara Al-Quran. Ya, maka kalimat yang digunakan adalah wasanadzis syakirin. Kita kerja dulu, kita meniatkan dulu semua yang kita lakukan itu dunia dan akhirat, lalu kita akan dapat bagian di dunia maupun bagian di akhirat. Maka harus semua dunia ini, nggak ada yang dunia khusus. Kalau dia orang yang beragama Islam, dia bisa diniatkan untuk akhirat. Bahkan kita olahraga sekalipun di belakang, olahraga, kalau niatnya hanya olahraga, kita hanya dapat satu dunia, kita sehat. Tapi kalau niatnya itu kita menjaga kesehatan kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, kita menjaga kesehatan, dapat kita dunia dan akhirat. Jadi persoalannya hanya persoalan pada siapa yang tahu, siapa yang tidak tahu. Wa ka'ayyim min nabiyyin, dan begitu banyak dari para nabi, qatala ma'ahu ribbiyuna katsir, yang mereka itu berperang didampingi oleh sejumlah pengikut-pengikutnya yang besar, yang mereka itu bertakwa. Ribbiyuna katsir, diikutin oleh para pengikut-pengikutnya yang bertakwa, Rabbani, yang mengikuti nabinya, mengikuti Allah. Lalu apa? Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak menjadi lemah karena asabahum, apapun yang menimpa mereka di jalan Allah. Kita ini sudah muslim. Lalu ada orang yang dicoba oleh Allah dengan kemuslimannya itu, dia menjadi orang yang miskin. Lalu dia nggak kuat miskin. Dia mengatakan, saya gara-gara Islam lalu jadi miskin. Apakah benar? Tidak ada kaitannya. Engkau miskin, engkau kaya. Miskin dan kaya itu adalah cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal engkau kuat apa enggak. Kalau orang itu kuat imannya, dia menjadi pengikut Nabi, dia akan kuat. Karena seandainya pun dia miskin, kemiskinannya itulah yang mengantarkan dia ke surga. Kalau dia seorang ulama, keulamaannya itulah yang mengantarkan dia ke surga. Kalau dia ibu rumah tangga biasa, ibu rumah tangga biasa itulah yang mengantarkan dia ke surga. Kalau dia pengusaha, itulah yang mengantarkan dia ke surga. Maka dia bisa bersabar. Maka di sini dikatakan, fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Kena apapun dia akan bisa bersabar. Kalau dalam perang itu sudah tidak terkirakan ini terjadi apa pada kita. Apakah mata kita yang bakal copot gitu? Apakah kita yang akan tertusuk oleh pedang? Apakah kita yang akan terpotong tangan kita? Tidak bisa diperkirakan kalau kita sudah maju perang. Tapi orang-orang yang beriman akan maju terus. Bahkan bagi mereka, seandainya pun mereka meninggal itulah yang menjadi tujuan daripada perang fisabilillah.
Maka di sini dikatakan fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang bersabar adalah yang istiqomah dengan profesi dia. Sampai meninggal dunia dia tetap Islam. Maka ada orang yang kelihatannya kuat badannya, tapi mentalnya lemah. Ada orang yang krempeng biasa, itu kalau dilihat mah badannya aja cuma 40-50 kilo, yang satu badannya besar. Tapi justru yang kecil ini mentalnya lebih kuat daripada yang besar. Jadi belum tentu yang lihat, yang kelihatan oleh kita itu yang bermakna sesungguhnya. Wa ma du'ufu wa mastakanu. Mereka juga tidak pernah patah semangat. Wa ma du'ufu. Mereka tidak pernah down dia. Maka kalau kita orang beriman itu jaga istiqomah kita, jangan sampai down. Apa saja, ya Allah saya sudah begini kok sekarang turun ya, jangan. Itu. Kalau bisa di posisi yang istiqomahnya ini. Kalau orang beriman itu naik turun kebaikannya, udah tanda itu. Yang tadi, linglung. Oh, kalau kawannya pada mana ke sana, ikut ke sana. Kalau lagi-lagi nggak pada ikut, nggak ikut gitu. Linglung dia. Dia tidak bisa mandiri. Jadi ciri dari orang yang imannya kuat itu adalah sabarnya kuat. Ciri dari orang yang imannya kuat adalah tidak lemah dia dalam kebaikan. Maka banyak di antara kita orang-orang yang dulu aktif banget gitu, tapi kemudian aduh kok nggak ada lagi dia, kemana? Sayang, kenapa? Cari kebaikannya di luar sana, di Jakarta, nggak di sini. Padahal di sini ada itu. Di sini keluar rumah ada sudah kebaikan. Kenapa? Nyarinya harus pakai nelpon, pakai handphone, ya kan, pakai biaya. Nah, di situ. Maka yang kedua cirinya itu tidak menurun dia, tidak lemah. Wa mastakanu, mereka juga tidak menyerah. Tidak menyerah, dikasih kebaikan, tidak menyerah, dikasih kebaikan, dia mengusahakannya sebisa mungkin. Dikasih kebaikan, dia mengatakan ini adalah jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak karpet merah menuju surga, tapi tidak banyak orang yang betul-betul istiqomah di dalamnya. Maka masjid ini dengan semua DKM yang ada, kita mengatakan, Pak, ini kita jadikan sebagai jalan fisabilillah. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Maka siapapun yang menjadi pengurus segala macamnya, ini orang-orang yang berkontribusi dari awal akan berkontribusi sampai akhir. Sampai masing-masing pengurus, ketua, baik BPM maupun DKM itu meninggal satu demi satu. Karena memang inilah yang paling konkret di hadapan kita, yang bisa dijadikan sebagai perahu fisabilillah menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yuhibbus shabirin. Coba. Dan orang-orang yang seperti ini dicintai oleh Allah. Lihat Bapak Ibu, kalau kita bisa mengistiqomahkan sholat kita, itu keberkahan akan diberi. Kalau ditambah dengan kita di majelis taklim, dia akan ditambah. Kalau ditambah dengan istiqomah kita di sedekah, di infak, di semuanya, semakin banyak yang bisa kita istiqomahkan, semakin mengalir keberkahan. Maka Abu Bakar pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, surga itu kan ada 8, tentu pintunya juga ada 8. Apakah ada orang yang masuk surga itu dari semua pintu? Jawabnya Rasul bagaimana? Atamanna. Abu Bakar, saya berharap orang yang masuk surga dari semua pintu itu adalah engkau. Coba kalau kita dipanggil
oleh pintu surga yang bagian sholat. Yang ahli sholat di sini Bu, sini. Yang ahli sedekah pintunya mengatakan sini Bu ini. Kalau semua 8 pintu ini memanggil kita, kira-kira gimana? Ibu tinggal milih kan? Nah, di sini. Ini untuk menunjuk kepada kita. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan itu adalah orang-orang yang sabar. Jadi ibadah kita yang kita laksanakan itu di dalamnya ada kesabaran. Sedekah kita yang kita kontinukan itu di dalamnya ada kesabaran. Kita memelihara iman kita yang panjang. Bahkan sampai anak-anak kita berharap tidak keluar dari agama Islam. Ini juga perlu kesabaran. Inilah yang dicintai oleh Allah. Lihat. Dari semua yang kita lakukan, Allah akan memberikan keberkahan. Tidak berkurang, tapi keberkahan yang dari Allah justru akan semakin bertambah. Wa ma kana qauluhum, dan tidaklah ucapan mereka itu illa, ini ciri kalau dia itu orang sabar. Yang pertama adalah qalu rabbana ighfir lana, senantiasa beristighfar, senantiasa minta ampun kepada Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdoa, dahulukan ini, minta istighfar ini dahulukan. Setelah kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa mazid, lalu rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidaina, minta orang tua. Warhamhum kama rabbawna shighara. Lalu habis itu Allahumma ighfir lana, ya Allah beri pengampunan, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, kepada kawan-kawan kita yang beriman. Coba. Ada orang ini salah memahami agama, bapaknya meninggal, dia nggak mau bacain doa, nggak mau bacain Al-Quran. Sayang banget, ini Al-Quran yang mengatakan kawan-kawan kita. Kalau kita berdoa, sertakan. Apa ruginya? Nggak ada ruginya kita mendoakan kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita, semua yang ada di klaster kita, nggak ada ruginya. Kenapa? Karena kebaikannya itu kembali kepada kita, malaikat nanti yang akan mengembalikan kebaikan-kebaikan kita itu. Maka ciri dari orang yang bersabar itu senantiasa beristighfar. Karena dengan istighfar itu dia tidak akan pernah menganggap yang sudah dia lakukan itu yang istimewa. Dia akan terus berusaha, ya Allah, saya terus berusaha. Saya bisa begini, alhamdulillah. Kalau bisa, apalagi yang bisa. Kalau bisa, apalagi yang bisa. Enggak berhenti dia. Maka siapapun dia itu yang pertama-tama ketika kita sudah bangun, kemudian kita menjalankan kehidupan, yang pertama yang harus dibanyakin adalah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bermacam-macam kalimat istighfar. Yang paling pendek adalah astagfirullahaladzim. Nanti bisa ditambah li wali walidayya, untukku, untuk orang tuaku, waliman lau haqqun alaina, dan orang-orang yang punya hak kepada kami, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Enggak ada ruginya kita mendoakan. Yang kedua, wasabbit aqdamana. Yang diminta oleh orang yang bersabar itu, ya Allah, tetapkan kami dalam iman dan Islam. Coba. Ya Allah, sabit, tetapkan. Apa? Aqdam itu kaki kami. Tetapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil Islam, dan matikan kami dalam keadaan Islam. Maka dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau di antara kita, pendahulu-pendahulu kita sudah wafat dalam keadaan Islam, itu sudah berhasil ya. Kita kan pengen yang detail lagi.
Oh, dulu kita ngelihat, oh ini paman saya meninggalnya dalam keadaan begitu. Saya pengen lebih enak lagi, lebih indah lagi. Bagaimana caranya? Minta kepada Allah. Ya Allah, wafatkan kami setelah kami beribadah. Ya Allah, wafatkan kami setelah, terserah apa yang kita mau minta. Tapi semuanya itu kita diwafatkan dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Maka di sini fastabit aqdamana. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas kaum yang kafir. Kenapa? Jadi kesulitan di dunia ini yang paling berat adalah kehidupan kita dalam sebuah sistem yang tidak Islami. Maka yang kita minta, ya Allah, semoga ini negara ini aman, damai, sejahtera. Karena dengan begitu kita bisa beribadah sangat bebas sesuai dengan kemauan kita. Coba, kita mau ngadain acara bebas, kita mau ada kegiatan ini boleh, kita mau gini bisa. Coba lihat dulu zaman penjajahan, ulama-ulama kita mau ngadain pengajian boleh nggak? Pengajian doang gitu, nggak boleh. Mau diriin masjid boleh nggak? Nggak boleh. Mau diriin masjid itu nggak boleh. Karena efek dari pendirian masjid itu nanti kepada mental, spiritual, baik orang-orang yang ada di situ maupun generasi mudanya. Ya, maka tiga unsur dari doa ini adalah unsur yang fundamental. Yang pertama, kepada yang bersangkutan, minta ampun kepada Allah untuk dirinya, keluarganya, orang-orang di sekitarnya. Lalu kemudian aktivitas dia, semoga dia berada dalam lingkungan yang baik, iman dan Islamnya tetap terjaga, terus bisa amar ma'ruf nahi munkar. Yang terakhir, dia dijauhkan dari sistem yang tidak kita mau. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kawan-kawan kita di Thailand, di Filipina. Sebebas kitakah mereka menjalankan ibadah? Tidak. Nah, di situ. Maka kalimat yang berikutnya yang didoakan oleh orang yang sabar tadi adalah semoga berada dalam sistem yang sesuai dengan agama Islam. Kalau kita berada di situ sebagaimana orang yang sabar tadi, Allah memberikan janji apa? Fa'atahumullahu sawabat dunya wa husna sawabil akhirah. Kalau kita bisa bersabar dengan keimanan dan keislaman kita, kalau kita bisa bersabar dengan semua kebaikan yang kita lakukan, kalau kita bisa bersabar dalam amar ma'ruf nahi mungkar, kalau kita bisa bersabar dalam memperdalam ilmu agama kita, Allah menjanjikan fa'atahumullah, Allah akan memberi apa? Sawabat dunya, pahala di dunia. Lihat berikutnya, apakah di akhirat Allah akan memberikan wasawabal akhirat? Tidak cukup itu. Tapi lihat, wahusna sawabil akhirah. Allah akan memberikan kehidupan akhirat kepada kita itu lebih baik, lebih canggih, lebih indah, lebih bermutu, lebih segala-galanya dari kehidupan kita di Widelia, di Alamanda, di bukit-bukit yang ada di sini maupun di tempat yang lain. Jadi bagi orang yang sabar dengan keimanan dia, dengan amalan-amalan dia, sabar dengan sistem yang ada pada dia mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di akhirat itu jauh lebih hebat. Kita sudah senang hidup di Widelia. Kita sudah bahagia hidup di Alamanda. Kita sudah bahagia hidup di klaster-klaster yang ada di Citra Indah ini. Kita sudah bahagia. Tapi itu nggak ada apa-apanya, nggak ada sekuku hitamnya dibanding dengan kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Maka kalimat yang digunakan tidak sama. Wa husna sawabil akhirah. Allah akan memberi. Kenapa? Karena dulu engkau sabar datang di majelis taklim, di majelis zikir. Engkau sabar
bersama orang-orang amar ma'ruf nahi mungkar, engkau sabar di situ, engkau tidak kendor, engkau tidak menurunkan itu, tidak fluktuatif perbuatan baik kita itu. Tapi perbuatan baik kita ini istiqomah. Kalau istiqomah pun kata Umar, ini kita rugi kalau istiqomah. Kalau tahun ini kita begini, tahun depan begini juga, tahun depannya begini, nah rugi. Tapi kita harus naik grafiknya itu, kalau bisa naik. Kenapa? Umur kita naik, masa kebaikannya tidak naik gitu. Kalau kita fluktuasinya itu meninggi terus, inilah yang kita harapkan. Karena bukti daripada kita menjadi orang yang beruntung adalah amalan kita terus naik. Maka yang digunakan oleh Allah di sini adalah wa husna sawabi akhirah. Setelah itu Allah mengakhiri ayat ini dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Coba, kalau kita sudah bisa melakukan kebajikan, yang kebajikan itu lebih dari 3 hal, kita masuk dalam orang-orang yang baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah akan mencintai orang-orang yang baik yang seperti ini. Jadi orang yang muhsinin itu dia tidak terkendala dengan musim. Oh, sekarang musimnya lagi musim hujan, nah sama sekali nggak beramal. Oh, sekarang lagi musim panas, nih beramal dia. Tidak. Yang disebut dengan muhsinin itu dia urusannya sudah kepada Allah. Muhsin. Maka orang muhsinin itu adalah orang yang melampaui. Yang satu dia sudah beriman, yang satu dia sudah bertakwa. Gabungan dari iman dan takwa inilah yang disebut dengan muhsinin. Karena dia sudah menggabungkan antara iman dan takwa, maka ibadah dia tidak tergantung sama orang. Itu. Istiqomahnya itu sudah tingkat tinggi. Sholat malamnya dia tidak tergantung pada keadaan lagi seneng sholat malam, atau keadaan lagi sulit banget sholat malam. Begitu udah normal lupa sholat malamnya. Sholat duha juga begitu, baca Al-Quran juga begitu gitu. Jadi yang disebut dengan muhsinin itu istiqomah gitu ya. Jadi patokannya sudah istiqomah dan peningkatan dari amalan dia. Ini mesti. Kalau belum bisa istiqomah, belum muhsin. Maka lihat kita, apakah selama ini dari semua yang kita lakukan kita sudah merasa terberkahi? Kalau belum, kita belum menjadi muhsinin. Untuk menuju ke muhsinin itu harus menjadi sabirin dulu. Kita harus menjadi orang sabar tadi. Sabar semua gini. Jadi dia tidak terpengaruh, keadaan apapun tidak mempengaruhi kebaikan dia. Tidak akan ngaruh. Kalau kita belum muhsinin, kita berpengaruh. Oh begini, kalau lagi begini kita begini. Kalau lagi naik, kita naik. Kalau lagi turun, kita ikut turun. Ini bukan muhsinin. Tapi yang muhsinin adalah yang dia standarnya itu istiqomah. Istiqomah naik. Bukan turun sama sekali. Ini yang disebut dengan muhsinin. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran yang luar biasa kepada kita bahwa kita harus berpedoman pada petunjuknya Allah, bukan kepada siapa yang membawanya. Karena itu kebaikan-kebaikan kita harus didasarkan pada petunjuknya Allah. Lihat Al-Quran, lihat hadis, oh begini, itu yang kita ikuti. Kemudian setelah itu bersabarlah dengan semua yang kita lalui. Karena dalam kesabaran itu ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita diletakkan dalam keluarga ini? Kenapa bapak itu diletakkan dalam keluarga itu? Kenapa ini? Itu semua ada kemaslahatannya. Kalau kita sabarin, maka kesabaran itulah yang akan mengantarkan kita ke surga. Kesabaran yang kita lakukan itu akan menjadikan kita sebagai orang yang muhsinin. Orang muhsinin itu berbuat baik tidak
Udah tidak melihat lagi, tidak karena cuaca. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Dia dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dia bisa. Kalau jumlahnya nggak usah menjadi ukuran. Dia bisa dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dia tetap bisa. Ini muhsinin. Dalam keadaan apapun dia akan berada di situ. Dia selalu berada dalam kontribusi. Nah, ini yang disebut dengan muhsinin. Maka sulit untuk menjadi muhsinin. Karena untuk menjadi muhsinin ini amalan kita harus banyak. Amalan kita harus diversifikasi. Amalan ada sholat, ada zakat, ada sedekah, ada puasa, ada macam-macam, semuanya kita lakukan. Kalau semuanya itu bisa istiqomah, nah disinilah Allah akan mencintai orang-orang muhsinin. Kalau Allah sudah mencintai kita, apa yang terjadi? Allah akan menjadi mata kita, Allah akan menjadi mulut kita, Allah akan menjadi pendengaran kita. Semua itu memancarkan kebaikan. Kalau Allah sudah mencintai kita, apa yang terjadi? Jangankan engkau minta, sebelum engkau minta Allah sudah tahu, sehingga Allah sudah menyediakan. Baru terdetak dalam hati, lalu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri-ciri dari orang-orang yang muhsinin. Semoga kita semua menuju ke situ, sehingga yang kita lakukan itu senantiasa terus menguatkan keimanan dan keislaman kita, sehingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimati sultan. Allahumma barikna fi majlisina hadza wa barikna fi usratina wa barikna fi amwalina wa barikna fi dzurriyyatina wa barikna fi ilmina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ja'al jam'ana jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kalau ada yang kurang berkenan, ada yang tidak pas, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.